Terima kasih pada Dr. Yuliana dan Dr. Nathan yang telah memaparkan materinya. Tibalah saatnya kita untuk berdiskusi. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat, saya akan membacakan. Yang pertama, mungkin bergantian nanti untuk Dr. Nathaniel dan Dr. Yuliana. Oke, pertanyaan pertama dari Ade Sofyan kepada Dr. Nathaniel. Bagaimana cara mengetahui keluarnya droplet dari mulut kita? Ya. Sabun. Kemudian pertanyaan yang keduanya, sabun yang bagaimana yang direkomendasikan yang dapat melawan virus, Pak? Silakan Dr. Nathan. Oke. Baik. Ya, oke. Nah, bagaimana sih mengetahui droplet yang keluar dari mulut kita? Jadi yang dimaksud droplet adalah partikel-partikel, baik itu liur maupun juga mukus atau dahak ya, yang keluar dari mulut kita, baik pada saat berbicara, apalagi pada saat bersin ataupun batuk. Yang dimaksud dengan droplet adalah partikel di bawah 5 mikron. Itu yang kita maksud dengan droplet. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, kalau pagi hari berdiri di kaca, ya kemudian berbicara, kacanya akan kabur. Ya, itu bisa dianggap sebagai bagian dari contoh untuk memudahkan untuk melihat droplet. Jadi karena partikelnya, mohon maaf, droplet itu lebih daripada 5 mikron maksud saya tadi, sorry. Jadi kalau di bawah dari 5 mikron itu kita sebut dengan airborne transmission. Nah, itu yang dimaksud dengan droplet. Jadi partikel-partikel baik itu air liur maupun dahak yang keluar pada saat kita berbicara ataupun pada saat kita batuk dan bersin. Itulah tempatnya virus COVID melengket ketika keluar dari mulut kita. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua apa, Bu Yun? Sabun yang bagaimana yang direkomendasikan yang dapat melawan virus? Tidak ada sabun khusus untuk melawan virus karena semua deterjen apapun itu ya bisa menghancurkan lemak yang ada pada dinding pembungkus daripada virus itu sendiri. Jadi baik sabun mandi, sabun cuci, ya, sabun apapun juga bisa digunakan. Oke, terima kasih, Dr. Nathan. Berikutnya pertanyaan Dr. Yuliana dari Sutarni. Mau tanya dok, saya umur 54 tahun, kurang lebih 6 tahun telah mengkonsumsi obat yang diberikan dari dokter jantung. Karena jantung saya ada cairan dan mengalami pembengkakan. Apakah perlu divaksin COVID-19? Silakan Dr. Yuliana. Ya, Bu Sutarni, terima kasih. Nanti dikonsultasikan ke dokter jantungnya dulu, Bu. Kalau misalnya itu penyakitnya kronis dan tidak ada pemberat, misalnya tidak ada cairan yang berlebihan, tidak overload cairan, misalnya tidak bengkak-bengkak seluruh tubuh dan lain sebagainya, sebaiknya tetap divaksin, Bu. Itu ada rekomendasinya memang dari perhimpunan jantung juga. Tapi kalau misalnya kondisinya ini memang terkena serangan jantung yang akut, kemudian atau terjadi misalnya tumpukan cairan, ya misalnya di kaki, kemudian di perut, kemudian di paru-paru. Nah itu biasanya kondisi-kondisi akut itu kita sarankan untuk menunda dulu vaksinasinya. Ya. Oke, terima kasih Dr. Yuliana. Berikutnya pertanyaan dari Ade Julia untuk Dr. Nathan. Apakah virus COVID bisa menular melalui air? Di masa pandemi ini apakah aman untuk berenang? Bagaimana untuk prokesnya, dok? Oke, baik. Terima kasih Dr. Yuni. Sampai saat ini masih diyakini bahwa tempat atau media penularan itu melalui saluran pernapasan. Ya, jadi ketika kita menghirup udara yang ada dropletnya, ya, atau mengenai mukos yang terbuka atau misalnya mata, ya, konjungtiva, ya, jadi itu bisa menular. Khusus untuk air sampai saat ini belum ada laporan ya terkait bahwa virus corona bisa ditularkan melalui air.
apalagi kalau di kolam renang, ya mestinya karena itu mengandung klorin, sehingga bisa hampir pasti bisa dipastikan bahwa virus yang kontak dengan klorin sudah hancur. Jadi khusus untuk berenang, ya saya kira aman Bu, hanya prokesnya saja ketika orang banyak, ya tentu harus tetap menggunakan masker. Yang ketiga berada di lingkungan kolam renang yang banyak orang. Ya. Jadi sekali lagi pada prinsipnya adalah virus sampai saat ini tidak ada laporan bahwa bisa menularkan melalui air. Semuanya melalui droplet atau melalui udara atau sentuhan langsung mengenai mata, masuk melalui mata kita. Terima kasih jawabannya Dr. Nathan. Ya. Berikut pertanyaan buat Dr. Yuliana dari Yonalita. Izin bertanya Dok, setelah vaksin rata-rata demam tinggi. Untuk terapinya apa boleh diberikan antibiotik dan hari keberapa pasca vaksin boleh ditambahkan antibiotik apabila demam masih berlanjut? Silakan Dr. Yuliana. Ya terima kasih. Jadi ada istilah kejadian ikutan pasca imunisasi, ada kejadian yang kemungkinan juga berbarengan gitu loh. Jadi biasanya memang perlu screening sebelum dilakukan vaksin itu supaya betul-betul kalau misalnya ada kejadian seperti itu demam, sebetulnya demamnya ini karena dia sebelum vaksin itu jangan-jangan dia sudah ada masa inkubasi ya, jadi sudah terinfeksi sesuatu kemudian berbarengan dengan divaksin, setelah itu dia mengalami demam. Nah, jadi perlunya screening di situ. Tapi kalau memang ternyata setelah imunisasi atau vaksinasi itu dia mengalami demam tinggi, yang disarankan adalah kita harus terapi suportif dulu ya, terapi suportif. Jadi minum obat penurun panas seperti paracetamol, kemudian istirahat cukup ya, bed rest, kemudian juga minum-minum yang cukup ya, makan dan minum yang bergizi supaya dia bisa optimal ya terbentuk antibodinya. Kalau untuk memang diperiksa selanjutnya, misalnya dicek darahnya, kemudian dicek yang lain-lainnya ternyata ada infeksi dan memang perlu antibiotik, ya itu bisa diberikan nanti setelah memang terbukti itu indikasi untuk pemberian antibiotik. Jadi antibiotik itu tidak langsung ini demam tinggi, itu kan bukan hanya karena bakteri ya, bisa juga karena yang lain, misalnya karena virus atau karena yang lain. Jadi pemberian antibiotik ini harus betul-betul dikonsultasikan dulu ya, apakah ini indikasi apa tidak. Dan biasanya ya untuk pembentukan antibodi itu kan perlu paling tidak setelah melewati hari kelima paling enggak ya, jadi itu baru mulai muncul pembentukan antibodi. Nah kalau misalnya nanti perlu diberikan antibiotik dan yang lain-lain ya sebaiknya mungkin setelah itu ya, kalau memang masih bisa ditunda ya kita berikan supportive terapi dulu ya. Tapi kalau memang itu indikasi infeksinya berat ya, misalnya yang harus sampai masuk rumah sakit ya, tentu kita akan mempertimbangkan mana yang lebih prioritas untuk pasien tersebut. Kalau prioritas penyakitnya ini lebih, yang infeksinya ini lebih gawat ya kita tangani dulu infeksinya, bukan nunggu antibodinya terbentuk baru diberikan antibiotik gitu. Jadi mungkin lihat kasusnya dulu ya, mungkin seperti itu Dr. Yuniati. Terima kasih Dr. Yuliana. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Nathan dari dua penanya saya gabung Dok. Dari Enda menanyakan apakah setelah divaksin dapat meningkatkan imun dalam tubuh kita. Kemudian Susan menanyakan berapa persen sebetulnya vaksin melindungi masyarakat. Silakan Dr. Nathan. Oke, semestinya ya, secara teori mestinya sudah dapat setelah kita divaksin 2 kali ya, sudah dapat meningkatkan antibodi terhadap virus COVID. Walaupun bisa saja ada terjadi kasus 1-2 tidak terjadi peningkatan sistem imun. Sebagai contoh, kami melakukan penelitian dari 130 yang habis divaksin, kami ukur titer antibodinya mulai dari vaksin pertama sampai dengan vaksin kedua, semuanya meningkat kecuali 2 orang yang setelah vaksin kedua tidak meningkat.
tidak terbentuk titer antibodinya. Jadi artinya bahwa ada saja kemungkinan titer antibodi tersebut tidak terbentuk itu karena secara personal, ya. Bisa saja kemungkinannya adalah satu, tubuh tidak memberi respon, atau yang kedua mungkin saja vaksin yang kita dapatkan itu secara kebetulan dalam kondisi yang tidak, atau dalam kondisi kurang baik, atau dalam kondisi sudah rusak. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian seberapa besar, berdasarkan penelitian efikasi juga untuk vaksin Sinovac yang sudah dilaporkan bahwa yang penelitian di Indonesia itu ada 65,3% kalau tidak salah ya Dr. Yuliana ya. Kemudian yang di Brasil 50, sekian persen, dan yang di Turki 90,3% ya. Terakhir yang di Brasil dinaikkan dok, itu efikasinya 78. Naik. Berarti ada tambahan penelitian, ada tambahan ya, oke. Akhir penelitian artinya menjadi 78% ya. Artinya bahwa efikasi itu adalah kemampuan daripada vaksin memberi perlindungan terhadap penderita, terhadap orang yang menerima vaksin. Jadi untuk pastinya angka-angkanya sampai hari ini belum ada penelitian akhir masih terus dilakukan, dan bahkan juga apakah vaksin kita ini cukup hanya sampai 2 kali, ya tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan dosis ketiga atau bahkan dosis keempat. Ya, karena sampai saat ini kita masih yakin bahwa dosis yang diberikan kepada kita dosis 2 kali itu hanya memberi perlindungan selama setahun. Nanti akan dilanjutkan penelitiannya apakah setelah 1 tahun, apakah titer antibodi kita masih cukup bertahan untuk memberi perlindungan atau perlu ditambahkan dosis booster tambahan. Kira-kira demikian, Dr. Yun. Ya, satu lagi Pak, sambungannya pertanyaannya, berapa persen sebetulnya vaksin melindungi masyarakat? Ya tadi itu bahasa persen itu nggak ada angka pastinya ya, tapi seperti sudah disampaikan Dr. Yuliana tadi bahwa vaksin tidak menyelesaikan segala-galanya, jadi tetap protokol kesehatan lah. Jadi 2 kombinasi ini ya setidak-tidaknya akan memberikan perlindungan yang maksimal kepada kita. Terkait dengan angka-angka, saya kira sangat relatif sekali untuk kita sebutkan ya. Dan belum ada penelitian akhir yang menyatakan bahwa vaksin memberikan perlindungan 100%, misalnya ya, belum ada. Ya, bahkan misalnya vaksin-vaksin terdahulu pun juga ya belum ada yang sampai memberikan perlindungan 100%. Dan masih terus dikaji, Dr. Yun. Terima kasih Dr. Nathan. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Yuliana dari Mariam. Pertanyaannya saya singkat, adakah perbedaan gejala yang diperoleh setelah vaksin pada lansia ataupun anak-anak? Maksudnya gejala KIPI gitu mungkin ya Pak? Setelah vaksin. Ya, memang kalau untuk vaksin pada anak ini masih belum ada penelitiannya ya, jadi belum, mungkin ada beberapa mungkin yang Moderna atau apa itu ya yang di luar negeri yang sudah mulai pada usia anak ya. Tapi kalau vaksin Sinovac dan yang lain-lain ini masih recommended-nya untuk usia di atas 18 tahun. Jadi untuk gejala-gejalanya ya, kalau gejala-gejalanya sebetulnya itu tadi, gejalanya adalah reaksi lokal, kemudian ada reaksi sistemik, dan juga ada reaksi-reaksi seperti anafilaktik itu yang berat itu ya, jangan reaksi sampai istilahnya sampai shock itu yang berat. Biasanya seperti itu kalau gejala-gejala yang umum ya. Memang kalau yang AstraZeneca itu dibandingkan yang Sinovac, kalau dari penelitiannya kan memang lebih efikasinya sebetulnya lebih bagus AstraZeneca yang kerjasama sama Oxford itu ya, University. Jadi dia lebih tinggi sampai di atas 90 lah ya kalau AstraZeneca, kalau Sinovac kan masih 65 efikasinya. Tapi juga ternyata ada laporan ya, ada beberapa batch yang memang di Indonesia terjadi masalah gitu loh. Jadi setelah vaksin katanya orangnya jadi lumpuh atau jadi meninggal. Nah itu sebetulnya faktornya banyak. Jadi sebetulnya di screening itu adalah sebelum dilakukan vaksin harusnya
cek dulu gitu loh. Jadi kan nggak semuanya bisa ditanggung pemerintah ya. Kalau misalnya ada BPJS, cobalah sebelum divaksin itu cek dulu ini ada masalah nggak di kita, jantungnya, tekanan darahnya dan lain sebagainya, itu cek dulu. Bukan berarti kalau nggak pernah cek itu artinya sehat. Nah itu salah. Kadang-kadang orang saya sehat karena saya nggak pernah cek. Nah seperti itu. Jadi ketika divaksin nanti terjadi masalah ini sebetulnya karena vaksinnya atau orangnya ada masalah memang. Ya, jadi memang ada batch CTMV yang 547 ya, CTMAV 547 itu sempat ditarik ya karena dari ribuan orang itu ada 2 yang dilaporkan mengalami, tapi masih dalam investigasi tim Satgas Kipi ya. Itu. Jadi belum pasti apakah itu karena vaksinnya atau sebetulnya ada masalah ya yang harusnya kontraindikasi nggak boleh divaksin tapi dia lolos dari screening untuk vaksin. Nah itu. Tapi kalau banyak yang laporan-laporannya lansia-lansia itu aman-aman saja, alhamdulillah ya. Malah baik-baik aja, baik ada yang pakai AstraZeneca maupun Sinovac itu gejala-gejalanya kalaupun ada ringan biasanya kipinya, misalnya radang pada bekas suntikan atau apa seperti pegal-pegal kesemutan tangannya dalam 2-3 hari gitu ya. Itu masih hal-hal yang wajar lah kalau untuk suntikan itu teknik nyuntiknya mungkin ya kena saraf dan lain sebagainya dan itu bisa sembuh, nggak apa-apa. Itu Dokter Yuniati. Terima kasih, Dokter.